Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, Ibu Tri Kurniati, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Palepi dengan NIM 21053008, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kasus pengantar ekonomi yang kedua. Nah, di mana dalam kasus tersebut ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab serta saya jelaskan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pertanyaan tentang kasus. Yang pertama, disuruh menjelaskan dengan menggunakan kurva permintaan. Untuk menjelaskan kurva permintaan, kita dimintai faktor penentu permintaan yang mana yang menyebabkan naiknya nilai permintaan di pasar online. Pertanyaan yang ketiga, identifikasikanlah perilaku-perilaku produsen yang dimiliki oleh Anissa, milenial yang sukses di toko online. Kasus yang keempat, ada pernyataan yang menyatakan bahwa keberadaan toko online mengancam pasar tradisional, pasar modern, dan toko offline. Setujukah saudara dengan pernyataan ini dan apakah perkembangan toko online perlu dibatasi? Baiklah, saya akan membahas kasus yang pertama. Bacalah kasus tersebut baik-baik. Dari berbagai faktor penentu permintaan, identifikasikanlah faktor mana yang menyebabkan naiknya nilai permintaan di pasar online. Jelaskan dengan menggunakan kurva permintaan. Nah, jawabannya, dari berbagai faktor penentu permintaan, faktor yang menyebabkan naiknya nilai permintaan di pasar online yaitu peralihan kebiasaan masyarakat yang terjadi besar-besaran dan sangat cepat tersebut membuat tren bisnis online di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Tetapi di balik pandemi yang terjadi, ada beberapa perusahaan e-commerce di Indonesia yang mencatat kenaikan omset. Meskipun masyarakat menerapkan social distancing di tengah wabah COVID-19, di Indonesia sendiri ada beberapa marketplace yang sering bakar-bakar uang dalam promosi, seperti Bukalapak, Shopee, Lazada, Gojek, Blibli, Electronic City, OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Penjelasan kurva permintaannya yaitu cara menyatakan permintaan dalam bentuk grafik. Nah, dalam bentuk grafik atau yang sering disebut kurva permintaan yaitu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang dimiliki. Di sini ada sumbu X. Sumbu X ini merupakan kuantiti yang disebut jumlah barang yang diminta konsumen, kemudian sumbu Y itu adalah price atau harga barang yang bersangkutan. Dalam grafik ini kita dapat melihat perilaku dari konsumen ketika pada titik A, yaitu dengan seharga P1 maka jumlah barang yang diminta adalah Q1. Kemudian pada titik B, ketika harga mengalami peningkatan dari P1 menjadi P2 maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan dari Q1 menjadi Q2. Kemudian kita hubungkan dari titik A dan titik B, kemudian kita tarik garis lurus. Ini yang disebut dengan kurva permintaan atau kurva demand. Bentuk kurva demand ini yaitu dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Kasus kedua, dari berbagai faktor penentu penawaran, identifikasikanlah faktor mana yang menyebabkan naiknya nilai penawaran di pasar online. Jelaskan dengan menggunakan kurva penawaran. Dari hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi naiknya nilai di pasar online yaitu penawaran berubah sangat cepat akibat banyaknya sektor-sektor bisnis yang mengalami perubahan sistem dan cara secara signifikan. Dampak tersebut dirasakan oleh pengusaha kecil dan menengah yang betul-betul berada di ujung pertahanan terdepan dalam guncangan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Baiklah, ini penjelasan dengan menggunakan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang dengan kuantitasnya.
dan sumbu Y menunjukkan harga barang. Ketika harga barang sebesar P, maka jumlah barang yang ditawarkan sebesar Q, yaitu pada titik C. Kemudian ketika harga mengalami penurunan menjadi P1, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan dan menuju Q1. Begitu juga ketika harga naik menjadi P2, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah sebesar Q2. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, atau disebut berslope positif, yang artinya ketika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan juga rendah. Nah, begitu juga ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Materi yang ketiga, identifikasilah perilaku-perilaku produsen yang dimiliki oleh Anissa, milenial yang sukses di toko online. Jawabannya yaitu perilaku-perilaku produsen yang dimiliki oleh Anissa dalam menjalani bisnis online di tengah pandemi hingga mencapai kesuksesan, yaitu karena berkat keberaniannya dan kelihayannya. Tak hanya itu, ia juga melakukan berbagai kampanye dan fitur yang ada di Tokopedia yang membantu dirinya untuk meraih pasar saat baru memulai usaha online. Materi yang keempat, ada pernyataan yang menyatakan bahwa keberadaan toko online mengancam pasar tradisional, pasar modern, dan toko offline. Setujukah saudara dengan pernyataan ini, dan apakah perkembangan toko online perlu dibatasi? Jawabannya setuju. Alasannya karena saat ini semakin banyak orang Indonesia yang melakukan transaksi online sehingga implikasi toko online mulai menunjukkan tanda aktivitasnya yang bergerak naik. Ada banyak pendapat mengatakan bahwa belanja di toko online itu lebih murah dibandingkan dengan belanja di toko offline. Salah satu alasannya yang paling sering dikemukakan adalah murahnya biaya operasional untuk menjalankan toko online dibandingkan dengan toko offline. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai kasus pengantar ekonomi mikro yang kedua. Bila ada salah kata dalam video saya dan materi saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.